Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2546 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 sampai ayat 23. Di bawah perikop kembali ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita akan belajar kepemimpinan dari Paulus dan Barnabas. Yang pertama, Paulus dan Barnabas memberi teladan kepada murid-murid. Saudara perhatikan ayat 21. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh apa? Banyak murid. Amin. Saudara perhatikan bahwa Paulus dan Barnabas melatih orang-orang yang mereka menangkan untuk menjadi pemimpin. Amin. Makanya orang-orang yang mereka menangkan disebut apa? Murid-murid. Amin. Nah, saya menangkap di sini bahwa Paulus dan Barnabas bukan hanya sekedar berteori, tetapi mempraktekkan amanat agung kepada murid-muridnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat di luar sana banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang amanat agung. Mereka menggerakkan semua jemaat untuk melakukan firman Tuhan ini, untuk pergi memberitakan Injil, tapi sayang, hamba Tuhannya tidak melaksanakan apa yang dia khotbahkan. Dia perintahkan semua orang untuk pergi memberitakan Injil, sementara hamba Tuhannya tidak mau pergi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Paulus dan Barnabas. Mereka bukan hanya berteori tetapi mau praktekkan. Amin. Mereka sendiri sebagai seorang pemimpin melakukan amanat agung itu. Makanya tidak heran saudara bahwa pertumbuhan gereja di abad-abad pertama itu saudara, di zaman para rasul itu terjadi ledakan jiwa-jiwa. Amin. Banyak orang bertobat. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau gereja kita mau terjadi satu terobosan yang dahsyat, hebat, luar biasa, di mana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, saudara sebagai seorang pemimpin juga harus terjun ke lapangan memberitakan Injil, sehingga majelis dan jemaat saudara otomatis akan bergerak. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, pastinya kita semua mau
sesuatu yang besar terjadi dalam pelayanan kita, di mana jiwa-jiwa terus kita menangkan bagi Kristus. Amin. Seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik, harus turun ke lapangan, harus memberitakan Injil, memberikan teladan kepada orang-orang yang kita pimpin. Amin. Jadi bukan hanya sekedar berteori, tetapi tidak mempraktekkan. Harus balance, saudara. Teori dan praktek harus berjalan bersama-sama. Amin. Haleluya. Dan seorang pemimpin harus menjadi teladan yang baik. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar dari Paulus dan Barnabas tentang kepemimpinan. Yang kedua, Paulus dan Barnabas menguatkan hati para murid-murid. Saudara perhatikan ayat 22. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, dia harus hadir untuk memberikan motivasi iman kepada orang-orang yang dia pimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas hadir di tengah-tengah murid-muridnya, memberikan semangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kehadiran pemimpin di lapangan itu memberikan dorongan, memberikan semangat yang luar biasa kepada orang-orang yang dia pimpin. Bukan hanya koar-koar, suruh-suruh, saudara-saudara nggak pernah pergi ke lapangan. Sebagai seorang pemimpin yang harus terjun ke lapangan, memberikan semangat juang pada murid-muridnya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas memberi penguatan iman supaya apa? Murid-murid tidak goyah imannya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas memberikan nasihat kepada murid-murid supaya mereka kuat imannya. Amin. Memang seperti itulah yang harus dialami, dirasakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang melayani Tuhan. Memang ada pergumulannya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan orang yang mengikut dia harus pikul salib. Amin. Salib itu ya penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta dan lain sebagainya, saudara harus mempersiapkan hati mental saudara bahwa mengikut Yesus itu memang harus menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan iman mereka karena tidak tahan menderita. Padahal penderitaan itu adalah ujian yang memurnikan mereka. Mereka yang tetap bertahan dalam ujian itu, mereka dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tapi ada banyak orang Kristen gak tahan ketika dia diuji. Kenapa itu terjadi? Karena mereka merasa mereka tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang menguatkan, tidak ada yang memberikan motivasi, tidak ada yang memberikan semangat iman, yang membuat orang-orang Kristen itu merasa berjalan sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh mentor. Makanya selalu saya bilang, saudara yang baru-baru bertobat, saudara butuh mentor. Untuk apa? Terus mendampingi saudara, memberikan penguatan iman. Jadi ketika saudara mulai goyah karena banyaknya cobaan dan godaan, saudara ada mentor saudara yang pegang tangan saudara. Ada mentor saudara yang terus memberikan kata-kata iman sehingga saudara tetap kuat, berjalan, mengiring Yesus. Walaupun ada banyak sekali cobaan dan godaan, saudara tetap berjalan kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ada banyak orang terlepas
Karena tidak ada mentor. Makanya mentor itu penting. Pemimpin yang memimpin saudara itu memiliki peranan yang sangat-sangat luar biasa untuk saudara. Mereka memberikan pendampingan kepada saudara, memberikan penguatan, memberikan motivasi kepada saudara, memberikan nasihat supaya saudara tetap menjalankan pelayanan dengan tekun. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Paulus dan Barnabas memberikan nasihat yang sangat-sangat menguatkan orang-orang percaya pada saat itu, terlebih lagi para murid, supaya mereka tetap tekun. Artinya apa? Mereka terus konsisten dalam iman, dalam pelayanan. Mereka harus setia sampai akhir hidup mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah peranan penting bagi seorang pemimpin. Mereka harus menguatkan orang-orang yang mereka pimpin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seorang pemimpin lemah, itu akan mempengaruhi orang-orang yang dipimpin. Makanya tidak heran, banyak orang Kristen, mereka tidak dapat bertahan dalam iman mereka karena apa? Sosok pemimpin mereka lemah. Makanya saya ingat saudara, waktu Bapak Presiden Prabowo, dia kampanye, dia mengatakan, ada 1.000 kambing dipimpin satu singa. 1.000 kambing itu akan jadi singa. Sebaliknya, 1.000 singa kalau dipimpin satu kambing, saudara, singa-singa itu akan jadi kambing. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin itu, dia harus kuat supaya menguatkan orang-orang yang dia pimpin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas hadir untuk menguatkan hati para murid-muridnya. Saudara, saya merasakan begini. Murid-murid ini kan mereka yang tadinya belum percaya pada Tuhan. Mereka jadi percaya karena penginjilan Paulus dan Barnabas. Mereka ini kan masih rapuh, masih lemah imannya. Makanya Paulus men-charge mereka untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang kuat, supaya mereka menjadi pemimpin yang kuat yang akan menguatkan umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang-orang percaya di abad-abad pertama begitu menderita karena apa? Penganiayaan yang berat yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di abad-abad pertama. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan harus kuat imannya. Amin. Di saat mereka lemah, hamba Tuhan harus memberikan nasihat supaya orang yang dipimpin itu mereka tetap tekun, tetap setia ikut Tuhan sampai mati. Amin. Haleluya. Kalau saat ini saudara iman saudara mulai goyah, iman saudara mulai seperti kerupuk yang melempem masuk angin, saudara harus datang kepada mentor saudara, kepada gembala, pendeta saudara untuk di-charge lagi supaya semangat lagi dalam melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara sudah kuat, saudara harus menguatkan teman-teman saudara, saudara-saudara kita yang lemah imannya. Haleluya. Sehingga semua tetap kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar kepemimpinan Paulus dan Barnabas. Yang ketiga, Paulus dan Barnabas melahirkan generasi-generasi baru dalam pelayanan. Sudah perhatikan ayat 23. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Barnabas melatih orang-orang yang mereka menangkan dari penginjilan mereka, dilatih untuk jadi pemimpin. Amin.
untuk kelak menjadi pemimpin baik di komunitas mereka, menjadi gembala dalam pelayanan dan lain sebagainya. Paulus dan Barnabas melahirkan generasi pemimpin-pemimpin baru untuk terjun dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang teruji, mereka ditetapkan menjadi penatua, menjadi pemimpin dalam satu pelayanan. Saudara, saya melihat di sini bahwa pelayanan itu tim. Amin. Bukan one man show. Saudara, kita belajar kemarin bagaimana Barnabas dan Paulus itu pengikutnya banyak. Saudara, mereka dianggap seperti dewa. Mereka mau dipuja-puji. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seandainya pemimpin itu hanya satu orang saja, maka itu akan kelabakan, saudara. Makanya dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa Paulus dan Barnabas, mereka itu melatih orang, dari orang yang baru mereka menangkan, dilatih jadi murid, kemudian mereka diangkat jadi penatua. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Paulus dan Barnabas ini melahirkan generasi-generasi baru dalam pelayanan. Mereka tidak merasa bahwa pelayanan ini milik mereka, dan mereka tidak ada rasa takut, khawatir kalau nanti murid-murid mereka lebih hebat khotbahnya, lebih hebat pelayanannya daripada mereka. Tidak, saudara. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa pelayanan ini milik Tuhan. Dan kita yang sudah diperlengkapi, kita harus melengkapi yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali gereja yang saya lihat hebat tadinya, saudara, tapi tidak ada regenerasi. Akhirnya apa, saudara? Ketika pemimpinnya sudah tidak ada, sudah almarhum, saudara, pelayanan itu bubar. Tuhan mau, saudara, pelayanan itu tetap eksis sampai Tuhan datang. Makanya pemimpin harus melahirkan generasi-generasi pemimpin-pemimpin baru dalam pelayanan. Saudara sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, saudara jangan one man show. Saudara juga harus belajar mendelegasikan pelayanan itu kepada calon-calon pemimpin di gereja saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau semua hamba Tuhan, semua pendeta kerjakan, saudara, cepat almarhum pendeta saudara. Makanya saudara juga harus terlibat dalam pelayanan ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Paulus dan Barnabas ini, mereka ini memilih penatua nggak sembarangan. Mereka berdoa, mereka puasa. Lalu mereka menyerahkan kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai sumber kepercayaan mereka. Artinya Paulus dan Barnabas mentransfer iman mereka kepada pemimpin-pemimpin yang mereka angkat ini, yaitu penatua-penatua ini, bahwa mereka itu harus hidup dalam iman, percaya kepada Kristus Yesus Tuhan yang akan menyediakan semua keperluan dan kebutuhan mereka dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, kita harus mendedikasikan diri kita kepada Tuhan, loyal sampai akhir hidup kita. Dan kalau kita sudah melayani, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi khawatir akan hidup. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Dia yang akan urus kita. Tuhan Yesus yang akan memelihara kita. Yang penting kita fokus saja melayani. Saudara akan melihat Tuhan buka jalan buat kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang pemimpin, saudara harus melahirkan seorang pemimpin. Jangan sampai saudara takut merasa disaingi. Akhirnya apa saudara? Di saat saudara sudah tidak ada, pelayanan itu bubar. Karena tidak ada generasi pemimpin dalam pelayanan saudara.
Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar kepemimpinan Paulus dan Barnabas. Yang pertama, Paulus dan Barnabas memberi teladan kepada murid-murid bagaimana melayani Tuhan, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana mencetak generasi pemimpin-pemimpin yang baru. Yang kedua, Paulus dan Barnabas menguatkan hati para murid. Sebagai seorang pemimpin, saudara harus hadir di tengah-tengah orang yang saudara pimpin. Itu akan memberikan semangat dan motivasi iman kepada orang-orang yang saudara pimpin. Yang ketiga, Paulus dan Barnabas mencetak generasi-generasi pemimpin baru dalam pelayanan. Saudara, seorang pemimpin, dia harus melatih orang yang dia pimpin, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk pelayanan, memberi mereka kesempatan untuk melayani Tuhan, mendoakan mereka, dan menyerahkan mereka kepada Tuhan, memberikan penguatan iman bahwa mereka tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang akan urus mereka. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan mereka. Mereka hanya fokus saja melayani Tuhan, Tuhan yang urus hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa secara khusus untuk tanggal 20 Juni, di mana kami akan merayakan hari ulang tahun ke-7 tahun renungan pagi ini mengudara. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan mengurapi semua yang melayani tempat, baik mereka yang bertugas dalam pelayanan, mereka yang hadir, mereka yang mensupport pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan terus memenuhi dalam kehidupan mereka. Dan hamba berdoa, biarlah semua pendengar diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat, yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.